Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Aprianti dari kelas Biologi Palembang yang akan mempresentasikan seminar proposal saya mengenai efektivitas pembelajaran biologi pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah, Bapak Mas Agus Tibrani MSc dan Ibu Nike Anggraini. Latar belakang permasalahan. Saat ini, dunia sedang digemparkan dengan wabah yang menyerang di berbagai belahan dunia. Wabah ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang dikenal dengan virus corona. Virus ini awalnya berkembang di negeri Cina, kemudian dengan cepat menyebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Sudah banyak orang yang terpapar oleh virus ini, dan tidak sedikit pula yang menjadi korban meninggal dunia. Bahkan, tenaga medis yang bertugas juga menjadi korban. Hal ini menjadi permasalahan yang serius bagi setiap negara, tidak lain yaitu Indonesia. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah penyebaran virus yang sangat cepat menular. Terhitung Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan bahwa virus corona sebagai pandemi yang telah melanda lebih dari 200 negara di dunia. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menerapkan social distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan banyak orang, dan menghindari aktivitas yang melibatkan banyak orang. Selain itu, masyarakat juga wajib menerapkan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan. Dengan adanya social distancing, tentunya berdampak negatif bagi pertumbuhan dan kemajuan suatu negara. Social distancing memberikan dampak pada bidang ekonomi maupun pada bidang pendidikan. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini mengakibatkan pemerintah memberikan suatu kebijakan melalui surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang penggantian sistem kegiatan belajar mengajar atau KBM yang biasanya dilakukan di kelas, dialihkan dengan menjadi pembelajaran dalam jaringan atau daring. Peralihan mendadak ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur kebijakan dan menyusun cara agar pembelajaran tetap berlangsung. Cara tersebut dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini. Pemanfaatan teknologi dan berbagai aplikasi yang tersedia saat ini dapat menunjang pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran diharapkan akan tetap berlangsung sebagaimana mestinya pembelajaran di kelas. Guru sebagai tenaga pengajar dituntut untuk dapat menghadapi kondisi seperti ini dengan berinovasi memanfaatkan berbagai aplikasi yang ada. Keterampilan yang dimiliki oleh guru dalam menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang akan berlangsung. Dalam proses pembelajaran, prinsip utama dalam melakukan pembelajaran yaitu keefektifan peserta didik dalam belajar. Keefektifan sangat penting karena akan menjadikan pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan salah satu peserta didik di SMA Negeri 1 Indralaya Utara tentang proses pembelajaran sebelum masa pandemi COVID-19, saya mendapatkan informasi bahwa ketika pembelajaran tatap muka di kelas, guru biasanya menggunakan metode ceramah maupun diskusi kelompok dan presentasi. Misalnya, pada saat materi sistem pencernaan, guru menggunakan metode ceramah. Dalam menjelaskan, guru dibantu media pembelajaran seperti alat peraga atau PowerPoint. Kadang juga menggunakan metode diskusi di mana ada yang bertugas sebagai kelompok pemapar dan ada yang bertugas sebagai kelompok yang menanggapi. Selain kegiatan pembelajaran di kelas, siswa juga melakukan kegiatan praktikum di laboratorium. Selanjutnya, setelah berubah sistem pembelajaran tatap muka menjadi sistem pembelajaran di rumah atau daring, sesuai dengan peraturan Kemendikbud, maka SMA Negeri 1 Indralaya Utara mengikuti peraturan tersebut dengan melakukan sistem pembelajaran online. Berdasarkan hasil wawancara yang saya dapatkan dari salah satu peserta didik,
bahwa pembelajaran online tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana pembelajaran di kelas, di mana pembelajaran online ini peserta didik hanya diberi tugas-tugas dan jarang ada penjelasan dari guru layaknya seperti belajar di kelas. Ini menandakan kurangnya variasi model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru biologi di SMA Negeri 1 Indralaya Utara menggunakan aplikasi TEMS, di mana materi pembelajaran akan dibagikan melalui aplikasi, sedangkan untuk ulangan tengah semester, guru menggunakan aplikasi WhatsApp. Ulangan dilakukan secara lisan melalui video call. Melihat keadaan yang terjadi, maka guru dituntun untuk dapat mempersiapkan metode pembelajaran dari rumah yang tentunya diharapkan mampu menyeimbangkan antara pembelajaran di kelas dengan pembelajaran di rumah. Dan yang paling penting, mampu membawa peserta didik memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang membahas tentang bagaimanakah efektivitas dari proses pembelajaran biologi di masa pandemi yang dikemas dalam penelitian berjudul Efektivitas Pembelajaran Biologi pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pembelajaran biologi pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Batasan masalah, untuk menghindari perluasan permasalahan, maka penulis membatasi masalah penelitian. Yang pertama yaitu subjek penelitian adalah peserta didik di SMA Negeri 1 Indralaya Utara yang berada di jurusan MIPA atau IPA. Yang kedua, wawancara dilakukan dengan guru biologi di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Dan yang ketiga, memberikan masukan berharga berupa konsep-konsep sebagai upaya untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi pendidik, sebagai sumber informasi dan saran bagi pendidik dalam memberikan pembelajaran di masa pandemi, menjadikan tolak ukur dan bahan pertimbangan guna melakukan pembenahan serta koreksi diri bagi pengembangan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas profesinya. Yang kedua yaitu bagi peserta didik, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar serta meningkatkan prestasi belajar peserta didik sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dan bosan saat proses pembelajaran di rumah. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti, dapat menambah pemahaman dan pengalaman yang digunakan sebagai bekal untuk menjadi seorang pendidik yang profesional di masa yang akan datang. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, karena pada saat pengambilan data, proses yang dilakukan tidak luput dari perhatian, sehingga untuk menguraikan hasil pengamatan perlu dideskripsikan atau dipaparkan mengenai kondisi yang ditemukan di lapangan. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, karena pada penelitian ini berfokus pada perkembangan suatu kasus yang melibatkan individu dan kelompok yang saling berinteraksi. Tempat penelitian ini yaitu SMA Negeri 1 Indralaya Utara yang beralamatan di Jalan Pesiramaknang, Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Waktu penelitian yaitu dimulai pada awal bulan September 2021. Populasi penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Indralaya Utara dan sampel penelitian ini yaitu kelas 10, 11, dan 12. Kelas 10 terdiri dari 2 kelas yaitu MIPA 1 dan MIPA 2. Begitu juga dengan kelas 11 dan kelas 12. Namun, pada penelitian ini peneliti hanya memilih 3 kelas yang dipilih secara acak. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian pada penelitian ini yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan sebelum memulai kegiatan penelitian, seperti menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, memilih sampel penelitian, mengurus perizinan, dan menyiapkan instrumen penelitian,
serta memvalidasi wawancara. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan peneliti melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Yang ketiga, tahap penyelesaian. Berdasarkan hasil yang didapat, maka data yang diperoleh akan dianalisis data dan dibahas, kemudian berdasarkan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian itu, yang pertama angket, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Untuk analisis data yang digunakan, yaitu menggunakan analisis data dari model Miles dan Humberman. Menurut Miles dan Humberman, terdapat 3 rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam analisis data. Yang pertama yaitu data direduksi. Pada bagian ini, data yang diperoleh oleh penulis tentang pembelajaran biologi secara daring pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara akan diolah dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, menentukan tema, dan membuang hal-hal yang tidak perlu dalam penelitian. Yang kedua yaitu data display atau penyajian data. Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data ada sebagai data berbentuk tabel, data berbentuk grafik, dan data berbentuk uraian yang terorganisasikan sedemikian rupa tentang proses pembelajaran biologi pada masa pandemi COVID-19 sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah maksud dan hasil dari penelitian. Yang ketiga yaitu verifikasi data atau closing drawing. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Maksudnya adalah dengan adanya data yang diperoleh dan diolah dengan sedemikian rupa, maka penulis dapat membuat kesimpulan tentang apa yang telah ditelitinya. Itulah tadi presentasi seminar proposal saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Biologi pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.